Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Surya Darmawan dari Program Studi Manajemen Informatika akan menjelaskan tentang jurnal sistem pendukung keputusan penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap menggunakan metode TOPSIS yang ditulis oleh Satriawati Malu. Sebelumnya, karyawan kontrak adalah dalam sebuah perusahaan dipekerjakan untuk membantu pekerjaan dalam perusahaan tersebut, tetapi tidak bisa dipastikan bagaimana kelangsungan kerjanya di perusahaan tersebut. Penentuan karyawan kontrak untuk menjadi karyawan tetap di PT Goa Motor Group masih terlihat kurang tepat dan membutuhkan waktu. Karena penilaian dan perhitungan hasil penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap dilakukan secara bertahap seperti penyeleksian berkas, tes lisan atau tes tertulis, wawancara, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan kesalahan dalam hasil akhir dari penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap sering tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan dan menghambat kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang sebuah sistem pendukung keputusan penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap yang dapat membantu perusahaan dalam memilih karyawan yang tepat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java NetBeans dan SAM. Hasil dari penelitian ini membangun sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution or TOPSIS untuk menghitung hasil dalam penelitian karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Sebelumnya, pengertian karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak, dapat juga disebut dengan perjanjian kontrak waktu tertentu atau PKWT, yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Ketenagakerjaan tahun 2003 dalam pasal 59 ayat 1. Karyawan tetap adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari aktivitas organisasi. Karyawan adalah seorang pekerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi serta jaminan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sistem kerja kontrak atau lebih dikenal dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 50 sampai dengan pasal 66. Sistem kerja kontrak terjadi pada semua jenis industri dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Karyawan kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan masa kerja karyawan kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Apabila semakin bagus prestasi kerjanya karyawan tersebut, karyawan kontrak akan dipertahankan oleh perusahaan. Tetapi sebaliknya, jika prestasi kerjanya tidak ada peningkatan, maka perusahaan akan memberhentikan karyawan tersebut secara sepihak. Kewajiban kerja karyawan kontrak terkadang hampir sama atau bahkan lebih berat daripada karyawan tetap. Namun, dari segi gaji atau fasilitas tertentunya saja sangat berbeda, termasuk tidak adanya ketentuan pesangon yang jelas apabila perusahaan tidak lagi menggunakan jasa si tenaga kerja kontrak tersebut. Beberapa kriteria atau syarat dari pimpinan perusahaan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan antara lain kinerja, kedisiplinan, loyalitas, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja karyawan. Jika karyawan kontrak tersebut telah memenuhi nilai kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, maka karyawan kontrak tersebut dapat ditentukan sebagai karyawan tetap pada PT Goa Motor Group. Tahapan perhitungannya atau metode perhitungannya yaitu menggunakan perhitungan TOPSIS.
Langkah-langkah perhitungan TOPSIS sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan memberikan bobot penilaian untuk setiap kriteria. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara didapatkan, input kriteria atau variabel terlihat pada tabel 1 kriteria. Untuk menentukan subkriteria dan nilai skor subkriteria yang diberikan untuk setiap kriteria ditunjukkan pada tabel 2 subkriteria. Nah, rating ini yang diberikan pada setiap alternatif untuk setiap kriteria dinilai dengan angka nilai 100 sampai 25. Ditunjukkan pada tabel 3. Pada penelitian ini, peneliti mengambil contoh kasus 5 orang karyawan kontrak yang akan diseleksi untuk menjadi karyawan tetap pada PT Gua Motor Group adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan inisial ZSA, yang kedua inisial Mia, yang ketiga inisial D, yang keempat inisial Puspa, dan yang terakhir adalah inisial Titin. Berikut ini ada tabel pertama yaitu tabel kriteria dengan isi kriterianya itu terdapat 5, yaitu kinerja, kedisiplinan, loyalitas, pengalaman bekerja, dan tingkat pendidikan. Dengan subkriteria dan nilainya adalah apabila nilai 100 maka termasuk subkriteria baik, lalu nilai 75 dengan subkriteria cukup, nilai 50 dengan subkriteria masih kurang, lalu nilai 25 sangat bagus. Dan ini semua sama pada seperti kriteria kinerja, kedisiplinan, loyalitas, pengalaman bekerja, bahkan tingkat pendidikan. Jadi akan lebih diutamakan apabila memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan pesaingannya tersebut, maka akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi pula. Tabel kedua yaitu subkriteria. Di tabel ini terdapat kriteria dan bobot, lalu juga pada kodenya. Dengan bobot 30% dipegang oleh kinerja, lalu bobot kedua 25% dipegang oleh kedisiplinannya, bobot 20% dengan loyalitas, bobot 15% dengan pengalaman bekerja, dan yang terakhir bobot 10% dengan tingkat pendidikan. Lalu yang ketiga adalah tabel 3 dengan rating kecocokan. Dengan nilai 100 dengan sangat baik, 75 dengan termasuk kriteria yang baik, 50 dengan kriteria yang termasuk kurang, dan 25% dengan sangat kurang. Langkah-langkah perhitungan TOPSIS yaitu dengan yang pertama membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dengan memasukkan beberapa data untuk sebagai pembandingnya mereka. Lalu dengan masukkan tabel 4 ranking kecocokannya sesuai ranking penilaian kode tadi yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya dengan cara yang sama kita buatkan juga matriks keputusan ternormalisasi untuk poin X2, X3, X4, dan X5. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil yang seperti berikut ini. Lalu kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Matriks keputusan ternormalisasi terbobot didapatkan dari perkalian matriks R dengan bobot preferensi yang tadi yaitu tabel 3 yaitu rating kecocokan yaitu 30%, 25%, 20%, 15%, dan yang terakhir 10%. Apabila telah didapat, maka kita lakukan menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatifnya. Dan lalu keempat menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Yang kelima menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Kesimpulannya adalah prosedur penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap dimulai dari karyawan yang sudah melalui masa bekerja selama menjadi karyawan kontrak dan ingin bekerja sebagai karyawan tetap di PT Gua Motor Group. Kemudian akan dilakukan penentuan dengan penilaian dari beberapa aspek seperti kinerja, loyalitas, kedisiplinan, tingkat pendidikan, dan pengalaman bekerja.
Yang kedua adalah metode teknik forward order preference by similarity to ideal solution or TOPSIS ditetapkan dalam sistem pendukung keputusan untuk menghitung serta memberikan hasil akhir penilaian yang telah dirankingkan sehingga dapat menentukan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap dengan tepat. Dari pengujian aplikasi yang dilakukan dengan mengimplementasikannya dapat membantu pihak pengambil keputusan untuk memutuskan apakah karyawan kontrak tersebut sudah memenuhi kriteria untuk menjadi karyawan tetap. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pendukung keputusan penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap menggunakan metode TOPSIS. Saya Alvin Surya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.